Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang soal latihan atau tugas yang minggu lalu sudah disampaikan. Untuk tugasnya yaitu tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, Ibu sudah meminta kalian untuk mengerjakan tugas nomor-nomor yang sudah cantumkan dalam file PowerPoint ya. Yang pertama adalah LP51A, yaitu tentang jurnal pendapatan. Nah, di sini kita lihat transaksi pendapatan terjadi di bulan November. Di sini ada 3 transaksi yang terjadi di bulan November. Tanggal 4 yaitu mengeluarkan faktur nomor 162 untuk Damayanti atas jasa yang diberikan secara kredit sebesar 320. Kemudian tanggal 19 November mengeluarkan faktur untuk Novita atas jasa yang diberikan secara kredit sebesar 245.000 dan tanggal 25 mengeluarkan faktur nomor 164 untuk Marta atas jasa yang diberikan secara kredit sebesar 515.000. Yang diminta adalah mencatat 3 transaksi tersebut dalam jurnal pendapatan. Nah, di sini sudah dimunculkan formatnya seperti apa. Jadi pada jurnal pendapatan itu harus memunculkan tanggal, nomor faktur, akun di debit, repos, dan jurnal pendapatannya itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 transaksi, yang ketiganya diberikan secara kredit. Artinya penjualan kredit ini atau pendapatan jasa secara kredit ini jurnalnya adalah piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit. Jadi piutang usaha bertambah, pendapatan jasa juga bertambah. Nah, berdasarkan format tersebut dapat kita lihat tampilan jurnal pendapatannya seperti ini. Tadi yang pertama menerbitkan nomor faktur 162 untuk Damayanti sebesar 320.000. Maka jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 320.000. Kemudian tanggal 19 untuk Novita, piutang pada pendapatan jasa 245 dan tanggal 25 piutang pada pendapatan jasa sebesar 515.000. Karena ini adalah jurnal khusus pendapatan, maka bisa ditotalkan. Di sini dapat kita lihat totalnya 1.080.000. Nah, 1.080.000 ini baik untuk piutang usaha ya, penambahan piutang usaha maupun penambahan atau bertambahnya pendapatan jasa. Nomor berikutnya yang kedua yaitu LP52A. Di sini buku besar pembantu piutang ya. Pencatatan debit dan kredit dari 2 transaksi disajikan dalam akun pelanggan. Di sini ada akun pelanggan. Kalau kita bicara akun pelanggan, maka buku besar yang digunakan adalah buku besar pembantu piutang. Ya, jadi untuk buku besar pembantu piutang itu adalah akun pelanggan. Maka di sini bisa dilihat penampilan atau tampilan dari buku besar pelanggan atas nama Horizon Entertainment. Alamat Jalan Cempaka Putih nomor 43. Nah, di sini sudah terlihat tanggalnya berapa saja, tanggal transaksinya ya, kemudian keterangannya faktur nomor berapa. Ada repos di sini ada CR106, artinya CR itu adalah cash receipt. Cash receipt itu artinya jurnal penerimaan kas. 106 artinya halaman. Jadi faktur 422 ini diposting ke sini berdasarkan jurnal penerimaan kas halaman 106. Besarannya adalah 120.000. Nah, kemudian tanggal 27 faktur 445, reposnya adalah R92, artinya berasal dari jurnal revenue jurnal ya, jurnal khusus pendapatan halaman 92. Ya, jadi di sini nilainya 170.000. Nah, di sini kan perintahnya menjelaskan setiap transaksi serta sumber setiap posting. Jadi yang harus kita jelaskan atau apa yang diminta adalah menjelaskan transaksi tanggal 22 dan 27 itu artinya apa. Bisa kita lihat di sini ada fakturnya, reposnya, dan jumlah di debit atau di kreditnya. Maka untuk penyelesaian soal ini sebagai berikut.
Tanggal 22 Februari menerima kas sebesar 120.000 dari Horizon dengan faktur 422. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal penerimaan kas halaman 106 atau tadi CR 106. Cash receipt 106. Kemudian tanggal 27 menyediakan jasa secara kredit kepada Horizon sebesar 170.000 yang dibebankan dalam faktur nomor 445. Jumlah yang diposting berasal dari revenue ya, pendapatan. R92 tadi ya, dalam reposnya R92 artinya jurnal pendapatan atau revenue jurnal halaman 92. Soal berikutnya adalah jurnal pembelian. Nah, di sini ada transaksi pembelian selama bulan Maret. Ada 3 transaksi. Yang pertama tanggal 11 membeli perlengkapan secara kredit. Tanggal 16 juga sama, membeli secara kredit. Tanggal 27 juga sama, membeli secara kredit ya. Cuman yang dibelinya ini ada perlengkapan pesta dan ada furniture. Ya, kenapa di sini membeli kredit begitu ya? Karena pembelian secara kredit harus menggunakan jurnal pembelian. Kalau pembelian secara tunai yang digunakan bukan jurnal pembelian, tapi jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang perintahnya catat transaksi tersebut dalam jurnal pembelian dengan menggunakan format berikut. Di sini sudah ditampilkan formatnya apa saja. Ada tanggal, akun di kredit, repos, kreditnya hutang usaha, debitnya bahan habis pakai, atau misalnya ada debit lain nanti ya, kemudian repos dan jumlah. Nah, berdasarkan format ini kita buat jurnalnya, yaitu jurnal pembelian. Nah, di sini ada tanggal ya, bulan Maret dan tanggalnya, kemudian akun di kredit, di sini nama-nama suppliernya. Kemudian di sini kreditnya hutang usaha, karena pembeliannya kredit, maka sudah pasti kreditnya adalah hutang usaha. Kemudian debitnya apa? Tadi tanggal 11 dan tanggal 16, perusahaan membeli perlengkapan dan diminta untuk dimasukkan ke dalam bahan habis pakai. Sedangkan tanggal 27 membeli peralatan kantor. Kalau tidak salahnya, coba kita lihat. Oke, furniture kantor ya. Jadi untuk yang 11 dan 16 perlengkapan kantor, yang tanggal 27-nya furniture kantor. Maka di sini kita masukkan ke dalam akun lainnya sebagai furniture kantor. Ya. Kenapa dipisahkan dengan yang bahan habis pakai ini? Karena nanti furniture kantor memiliki akun tersendiri sebagai aset yang akan disusutkan. Nah, setelah itu kita akan mengetahui total kredit hutang usaha. Total hutang usaha sebesar 3.402.000. Kemudian di debitnya bahan habis pakai 922.000. Dan di debit satu laginya furniture kantor sebesar 2.480.000. Nah, total inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam buku besar. Soal berikutnya adalah buku besar pembantu hutang. Pencatatan debit dan kredit dari 2 transaksi disajikan dalam akun pemasok. Ya, jadi kalau akun pemasok berarti kalau buku besar pembantu hutang, maka kita punya akun-akun pemasok. Ya, misalnya di sini Surya Teknologi, Jalan Johar Baru. Nah, yang diminta adalah menjelaskan setiap transaksi serta sumber setiap posting. Kita lihat di sini tanggal 11 faktur 85, reposnya P8, artinya purchase ya. Purchase itu jurnal pembelian, halaman 8. Ya. Kemudian yang faktur 43 CP, cash payment, jurnal pengeluaran kas ya, jurnal pengeluaran kas halaman 46. Nah, sekarang kita artikan atau definisikan apa artinya transaksi yang tanggal 11 ini. Yaitu pada tanggal 11 November membeli jasa secara kredit. Ini membeli jasa secara kredit ya dari Surya sebesar 1.845. Dibebankan dalam faktur 85. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal pembelian atau purchase di sini ya. Purchase, P-nya purchase, 8-nya halaman. Nah,
Di sini kan membeli jasa secara kredit ya sebesar 1.845. Kemudian tanggal 22-nya faktur 43 membayar hutang sebesar 3.270 ya kepada Surya Teknologi faktur nomor 43. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal pengeluaran kas halaman 46. Makanya di sini ditulis cash payment ya. CP itu cash payment. Ya, jadi itu artinya. Kalau misalnya di kredit berarti melakukan pembelian kredit, di debit di sini berarti melakukan pembayaran ya, pembayaran hutang. Nah, soal berikutnya di sini ada jurnal pendapatan dan penerimaan kas. Berarti di sini ada transaksi yang masuk ke dalam jurnal pendapatan dan ada transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Di sini dikatakan bahwa saldo piutang per 1 Desember itu adalah 2.510. Ya, terdiri dari piutang dari Juna sebesar 1.060 dan Windy 1.450. Transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan penerimaan kas yang dilakukan PT Kreatif selama bulan Oktober sebagai berikut. Kita lihat di sini tanggal 3 mengeluarkan faktur untuk Ferdinand, artinya melakukan penjualan kredit. Tanggal 5 menerima kas atas pelunasan piutang. Ini penerimaan kas ya. Nah, di sini kan tadi dikatakan jurnalnya jurnal pendapatan dan penerimaan kas. Jurnal pendapatan itu adalah mencatat jurnal-jurnal penjualan secara kredit. Sedangkan jurnal penerimaan kas menerima pembayaran penjualan secara tunai. Ya, atau misalnya pelunasan piutang, ya. Kemudian tanggal 8 mengeluarkan faktur, berarti artinya di sini masuk ke jurnal pendapatan karena dilakukan secara kredit. Tanggal 12 menerima kas, masuk ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Kemudian tanggal 18 mengeluarkan faktur, maka masuk ke jurnal pendapatan. Tanggal 23 menerima kas, masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 28 mengeluarkan faktur, masuk ke dalam jurnal pendapatan, dan tanggal 30 masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama di sini siapkan jurnal pendapatan 1 kolom dan jurnal penerimaan kas. Untuk mencatat ke-8 transaksi ini, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk jurnal pendapatannya kita masukkan jurnal-jurnal berdasarkan transaksi yang melakukan penjualan secara kredit. Ya, tadi ada tanggal 3, 8, 18, dan 28. Nah, di sini kan jurnalnya sudah ada piutang pada pendapatan jasa secara total itu adalah 8.700.000. Jadi 8.700.000 ini artinya adalah perusahaan melakukan penjualan kredit ya. Nah, kemudian yang kedua jurnal penerimaan kas di sini adalah jurnal-jurnal berdasarkan transaksi dari penerimaan penjualan secara tunai ya. Maka di sini debitnya adalah kas karena kan menerima uang tunai. Debitnya kas, kreditnya piutang karena mengurangi piutangnya. Tapi di tanggal 30 ada kreditnya adalah pendapatan jasa ya karena ini merupakan transaksi penjualan tunai ya bukan pembayaran piutang. Nah, maka nanti yang masuk ke dalam buku besar adalah jumlah yang di bawah ini. Untuk pendapatan jasa 120.000, untuk piutang usaha 5.400.000 dan untuk kas 5.520.000. Ya. Baik. Untuk bagian B, nah, di sini ada poin B dalam soalnya. Siapkan laporan rangkuman saldo pelanggan, periksa kesamaan jumlah, ya. Laporan rangkuman saldo pelanggan dengan saldo akun pengendali piutang usaha ya. Di sini bisa lihat di poin B-nya laporan rangkuman pelanggan. Kemudian yang C, mengapa PT Kreatif menggunakan buku besar pembantu piutang usaha? Kita lihat jawabannya di sini.
Nah, ini adalah rangkuman ya, rangkumannya. Piutang usaha ini sebagai pengendali. Saldo di 1 Oktober 2.510, total debitnya adalah dari jurnal pendapatan ya, kita bicara piutangnya saja. Nah, dari jurnal pendapatan piutangnya 8.700 ya, tadi dari penjualan kredit, kemudian dari penjualan tunai 5.400, maka diperoleh 5.810. Nah, kita cocokkan buku piutang usaha ini dengan rangkuman saldo pelanggan. Dari Juna tidak ada, dari Windy 900.000, dari Sari 1.940, dan Ariska 2.970. Maka di sini kita peroleh nilai yang sama, artinya piutang usaha ini menjadi pengendali dalam rangkuman saldo pelanggan ya. Jadi harus sama hasilnya dalam satu periode. Nah, kemudian PT Kreatif menggunakan buku pembantu piutang sebagai pengendali ya. Jadi kalau misalnya tidak ada buku pembantu piutangnya, akan sulit mengendalikan rangkuman saldo pelanggan dalam setiap periode. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang terkait dengan atau yang nantinya akan dicatat dalam jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Nah, untuk jurnal pembelian artinya mencatat transaksi pembelian secara kredit, dan untuk jurnal pengeluaran kas melakukan transaksi pengeluaran kas gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini yang tanggal 1, Sigap Cleaning Service mengeluarkan cek nomor 57 untuk membayar hutang kepada toko Ananta. Artinya, dia melakukan pengeluaran kas, ya, pengeluaran kas. Maka transaksi nomor 1 akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Yang tanggal 3 membeli perlengkapan secara kredit, maka transaksi ini akan dicatat pada jurnal pembelian. Tanggal 8 mengeluarkan cek ya, maka akan dicatat pada pengeluaran kas. Kemudian membeli perlengkapan kebersihan secara kredit, nah ini akan dicatat pada jurnal pembelian. Tanggal 15, tanggal 26, dan tanggal 31, di sini keterangannya adalah mengeluarkan cek, maka akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Sedangkan tanggal 18, tanggal 20, ya, di sini membeli secara kredit, ya, maka akan dicatat pada jurnal pembelian. Nah, kemudian kita buatkan dulu jurnalnya. Di sini ada jurnal pembelian. Ini yang pertama jurnal pembelian. Nah, tadi berdasarkan transaksi tadi, kita masukkan debitnya adalah perlengkapan dan kreditnya adalah hutang usaha. Karena melakukan pembelian secara kredit, maka kreditnya adalah hutang usaha. Ya, tanggal 3 tadi membeli perlengkapan, tanggal 12 juga membeli perlengkapan, tanggal 18 juga membeli perlengkapan. Untuk tanggal 20 di sini adalah membayar jasa binatu, sehingga akunnya dipisah di akun lainnya. Maka diketahui di sini totalnya untuk hutang usaha adalah 1.045.000, perlengkapan 895, dan jasa binatu 150.000. Nanti jumlah-jumlah inilah yang akan kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, kemudian di jurnal pengeluaran kasnya berarti tadi sesuai dengan informasi pengeluaran cek ya. Cek ini dimasukkan sebagai kriteria kas ya. Ini nomor ceknya, akun debitnya ya. Kemudian di sini untuk debitnya adalah hutang usaha ya, nomor 1 itu debitnya hutang usaha karena membayar hutang, kreditnya kas. Kemudian untuk nomor cek 58 yaitu membeli peralatan secara tunai, maka di sini peralatan pada kas. Kemudian tanggal 15 membayar hutang lagi ya, Borneo dan Toko Sandi. Kemudian tanggal 31 membayar beban gaji, maka di sini beban gaji masuk ke dalam akun lainnya. Ya, kreditnya kas ya. Maka total di sini 3.150.000, 780.000, 6.500.000 dan 10.430.000. Baiklah, untuk penjelasan tugas saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.